Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapna dengan NIM 28920500028 dari Prodi Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi Bisnis, mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis, dosen pengampu Bapak Dermawan SCMM, Universitas Pancasakti. Desain ekonomi Indonesia masa depan. Pandemi corona membuat peta dan struktur perekonomian mengalami perubahan signifikan. Hampir semua sektor dan kategori dunia usaha terdampak. Usaha kecil dan menengah atau UMKM, termasuk yang mikro dan ultramikro, swasta dan nasional, BUMN dan BUMD, perusahaan multinasional, dan juga para startup company terdampak. Hanya sedikit yang masih tetap bisa hidup normal. Sebagian besar usaha bisnis sedang hidup tidak normal. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan banyak sekali yang terpuruk dan bahkan bangkrut. Intervensi pemerintah sangat dibutuhkan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia tidak lagi menjadi kekhawatiran masa depan, karena sudah menjadi kenyataan masa kini yang bisa menjadi PHK permanen bila banyak usaha bisnis yang bangkrut. Kebangkrutan banyak di usaha bisnis sepertinya tidak terhindar, sehingga perlu juga dicari langkah-langkah ekstra untuk mencetak usaha bisnis baru. Tidak perlu disesali bila ada banyak usaha bisnis yang gulung tikar. Selama ada tumbuhnya bisnis-bisnis baru yang bisa diharapkan memberi warna baru yang positif bagi perekonomian Indonesia pasca pandemi corona. Responden berasal dari kalangan pimpinan dan karyawan perusahaan besar termasuk multinasional company, BUMN, swasta nasional, dan UMKM, serta pemerhati perekonomi. Krisis ekonomi sebagai dampak pandemi corona ditandai oleh anjloknya omset penjualan dengan waktu yang lama. Sebanyak 61,1% responden menyebut terjadi penurunan penjualan lebih dari 40%. Agar perekonomian kembali normal, 72,5% responden berpendapat dibutuhkan redesain perekonomian dan bisnis. Bencana pandemi corona dengan biaya pemulihan sangat mahal semestinya menghasilkan desain baru perekonomian Indonesia yang lebih kokoh dan bisa tumbuh berkelanjutan untuk menjadi Indonesia sebagai negara yang lebih unggul dari masa mendatang. Inilah saatnya melakukan penataan ulang bangun perekonomian Indonesia. Dalam rangka redesain perekonomian nasional, disarankan dilakukan melalui 1. Refocusing sektor prioritas, dan 2. Pendayagunaan teknologi. Sektor prioritas perekonomian nasional di masa depan disarankan pada bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan sebesar 66,7%. 2. Industri pertanian pangan 44,4%. serta perdagangan retail dan perdagangan lainnya 42,6%. Perubahan drastis perekonomian dunia sedang terjadi dan di Indonesia perlu menyesuaikan diri kalau ingin tetap survive. Negara-negara di dunia harus bikin coupling-coupling baru, pilihan sektor perekonomian yang hendak ditekuni dan diperkembangkan. Dan bagi dunia usaha, hal itu berarti penajaman fokus area bisnis yang akan dikembangkan di masa depan. Agar bisa tetap survive, sepertinya juga dilakukan negara lain, redesign perekonomian Indonesia khususnya di jangka pendek perlu mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen sampai saat ini masih merupakan hal yang menjadi perhatian bagi pemerintah, mengingat era teknologi sekarang ini yang berkembang dengan pesat. Pelaku usaha maupun konsumen masih banyak yang belum memahami hak dan kewajiban, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk melakukan transaksi tanpa harus bertatap muka dan bertemu langsung. Perlindungan konsumen. 1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari akses negatif pemakaian barang dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukuman dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
Asas pelindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat, yaitu bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan, yang dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dalam diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materi dan spiritual. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.